Belum. Pak, saya mau jalan dari Fakultas Terlihat dengan seperti nama dari mau wawancara tentang evaluasi sistem pendidikan Pak. Sebelumnya apa pengenalan diri Pak? Ya, nama saya Hilman Farid. Saya wakil kurikulum, wakil kepala madrasah bidang kurikulum MTS Musaulman dari tahun 2012. Sudah agak lama. Oke Pak, saya langsung tujuh pertanyaan ya Pak. Yang pertama itu mau nanya Pak, seberapa penting evaluasi sistem pembelajaran bagi beberapa atau saudara sebagai selaku guru atau wakil kurikulum atau kepala sekolah di sini Pak? Untuk siswa apa untuk guru? Untuk siswa dulu Pak. Untuk siswa. Kalau untuk evaluasi itu sangat penting karena itu salah satu indikator ya. Indikator penentuan kita ada evaluasi supervisi untuk guru itu. Kalau misalkan mereka mengumpulkan instrumen-instrumen penilaian, berarti kan kita bisa menilai dari kesehariannya, dari RTP, kemudian program-program yang ditawarkan atau yang akan diajarkan kepada siswa-siswa. Nanti kita bisa melihat tuh hasilnya. Ketika memang hasilnya itu hasilnya itu sesuai dengan apa yang dia programkan, oh berarti terpenuhi semester ini, berarti terpenuhi kan dalam RTP itu ada semester, ada tahunan, berapa semester tugas bagi guru. Kalau bagi anak-anak tentunya ya hasilnya itu dilihat dari rapot itu sendiri. Ketika memang dalam satu semester dapat terpenuhi semua mata pelajaran, kalau nilainya di atas rata-rata, di atas lainnya, berarti kan dia sudah minimal sudah memahami apa yang disampaikan oleh. Jadi kemudian apalagi sekarang berbentuknya daring, terus rapotnya pun berbentuk online kan gitu. Sekarang minimal kita menjadi tolak ukurnya adalah nilai. Kalau misalkan sikap kita belum tentu, apalagi dengan kondisi PJJ seperti ini kan. Kalau offline kita bisa menilai dari kurikulum 2013 yang sikapnya, aspek spiritualnya, tiap jam 12 mereka berjamaah. Kalau di PJJ ini kita paling aspek KI 3 ya, pengetahuan KI 3 dan KI 4, kompetensi pengetahuan dan keterampilannya yang bisa kita menjadikan tolak ukur dan kita evaluasi. Jadi sangat penting. Prinsip ya kita mengikuti arahan pemerintah. Nah, kalau Kementerian Agama itu kan yang minimal yang umum dulu ya. Yang umum kan kita meliputi kurikulum 2013 kan. Kalau misalkan dari KI 1, 2, 3, 4, KI 1, 2-nya itu adalah spiritualnya, aspek ketuhanan dan aspek sosial. Kalau aspek ketiganya pengetahuan, aspek keempatnya keterampilan. 4 aspek ini sudah terpenuhi, istilahnya ya bagi kita sudah memenuhi prinsip kita di madrasah gitu. Aspek 1 spiritual, kedua sosial, nanti ada poin-poinnya lagi tuh. Aspek spiritualnya itu KI 1-nya meliputi apa kan gitu. Terus KI 2-nya sosialnya meliputi apa, sikapnya ya tanggung jawab, ya segala macam, ada 7 aspek. Terus yang ketiganya pengetahuan, ya tadilah pengetahuan untuk materi kan gitu. Untuk keterampilan, makanya ini bagi 2 kan tuh. Untuk keterampilan materi mata pelajaran yang butuh praktek, contoh IPA, terus penjas, ya prakarya dan lain sebagainya. Itu 4 aspek aja sebetulnya menjadi prinsip. Kalau misalkan itu sudah terpenuhi dari arahan pemerintah, berarti itu sudah memenuhi kriteria atau prinsip-prinsip yang kita tawarkan. 4 aspek itu. Ya, untuk pertanyaan terakhirnya Pak, yang menurut Bapak apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran seorang anak menurut pembelajaran seorang siswa menurut Bapak tadi? Yang pertama guru ya. Guru itu harus punya karakter, memang karisma. Apalagi anak-anak
nggak bisa disamakan antara siswa tempo dulu dengan siswa sekarang. Oh. Gitu. Kalau mungkin ya kalau zaman dahulu ya karena ngelihat guru takut segen apa segala macam. Kalau sekarang kita galakin dalam ngajar itu justru anak malah nggak mau belajar. Jadi si guru itu pun harus punya strategi sendiri. Makanya guru itu harus punya karakter gitu. Kalau nggak punya karakter, siswanya pun nggak akan merespon kan gitu. Yang keduanya tentunya suasana juga di sekolah masalah IT ya. Karena untuk zaman sekarang kayaknya untuk belajar tidak menggunakan IT itu kurang menarik gitu. Bedanya kalau misalkan anak sekarang atau siswa-siswi sekarang itu melihat video tontonan itu lebih familiar dan lebih masuk lah bagi mereka ketimbang zaman dulu yang guru hanya berceramah kan gitu, berceramah hanya mengajarkan ya sebatas mendengarkan. Kalau sekarang kan apalagi di kurikulum 2013 itu si siswa itu harus berperan aktif kan gitu. Jadi yang intinya adalah guru harus punya karakter, kemudian aspek-aspek pendukung itu alat-alat di dalam kelas untuk kegiatan belajar mengajar itu harus menyesuaikan dengan keadaan kondisi zaman. Apalagi sekarang udah berbasis IT gitu. Yeah. Nah, itu udah tuntutan sebetulnya. Itu aja sih. Ya, udah itu saja yang saya ingin tanyakan Pak. Terima kasih atas wawancaranya Pak. Saya pikir ada kendala. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Abdullah. Di sini saya mengajar untuk mata pelajaran yang saya ajar di sini tidak akhlak sama aturan tadi. Ya, saya masih mengajukan pertanyaan tentang apa sih pendidikan di sini Pak. Yang pertama, pertanyaan saya itu berapa penting sih arti evaluasi sistem pembelajaran bagi Bapak sebagai selaku guru? Ini Pak. Sistem evaluasi ya. Iya, yang pernah evaluasi. Sistem evaluasi di sini karena lebih penting karena jadi guru-guru di sini harus punya sistem evaluasi seperti ini karena sistem evaluasi ini untuk merangkum semua pengajar-pengajar atau siswa murid ini untuk mengajar yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu apa sih prinsip-prinsip dan bentuk evaluasi sistem pembelajaran yang diterapkan di badan Untuk mengembangkan karakteristik dari murid-murid dan pengajar. Jadi membentuk karakter. ya itu fakta apa sih yang dari fakta pendukung dan apa dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran menurut Bapak jadi sebuah pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan evaluasi. Oh, seperti itu ya karena sekarang sistem online ya kayak seperti itu ya pertama jadi kita juga dari orang tua. Orang tua itu kan kita bisa bekerja sama orang tua sebagai pengajar atau bekerja sama orang tua kan harus karena untuk mengembangkan anak-anak untuk menggairahkan menghidupkan cara belajar mereka. Pendukungnya gitu. Kalau untuk pendukungnya sih ya kita pertama dari kalau pendukung sih balik lagi ke orang tua. Kalau untuk dalam keadaan pandemi seperti ini ya dalam pandemi seperti ini untuk pertama kita yaitu memfasilitasi. Untuk pertanyaan terakhir Pak, Ya. apa saja hal-hal yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran seorang siswa menurut Bapak? Untuk seorang siswa. Apa keberhasilannya? Iya. Keberhasilannya kalau di sini untuk keberhasilannya berkembangnya anak-anak, untuk dalam hal agama ya, Iya. terutama dalam hal
lembaga madrasah itu kan untuk mengembangkan karakter anak dalam hal agama, terutama dalam hal agama Islam gitu, mengembangkan akidahnya, akhlaknya. Makanya dari situ kita mengembangkan akidah atau akhlak yang kita terapkan untuk ke anak-anak. Ya udah, terima kasih Pak atas ininya wawancaranya.